Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kemarin mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menemui Pak Prabowo di istana. Apakah ini terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kilo kepada masyarakat? Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada awak media. Dan ia juga menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari pelarangan pengecer menjualkan lagi gas LPG 3 kilo kepada masyarakat. Mari kita simak bersama videonya. Mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala sambil makan siang, berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang sarang dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, ya. Ya, Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Kalau kita hitung ya, harusnya katakanlah 18.000, kemudian menjadi 25.000, berarti kan ada 7.000. Subsidi kita per kilo 12.000, per tabung subsidi kita itu 36.000. Kalau dia itu overnya kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000, itu kan berarti sama dengan 20 sampai 30%. Berapa kali? Kalau 20% kali 87 triliun, itu sudah sekitar 17 T lebih. Kalau 30%, berarti kan 26 T. Subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sampai kapan negara kita mau seperti ini? Ini yang kita lagi tata sekarang. Jadi tadi saran Pak JK, Bang? Ya, Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting, ya kira-kira begitu ya. Teknis penataannya gimana, Pak? Teknis penataannya gimana? Enggak, sekarang gini. Pengencer, yang tadinya pengencer, kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen, itu harganya sekitar 12 sampai 13.000. Dari agen ke pangkalan, harganya itu kurang lebih sekitar 16.000 atau 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada 30.000 kadang-kadang, bahkan ada di oplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan, supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Verifikasi yang disampaikan Bapak tadi sebelumnya, gimana Pak? Apakah akan menilai dia sub pangkalan itu sendiri, Pak? Verifikasi Gimana? yang nanti Bapak, tadi kan Bapak sampaikan nanti akan diverifikasi sub pangkalannya. Bentuk verifikasi kayak gimana itu? Kan ada IT. Pertamina mengontrol pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini tidak akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh sub pangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Jangan ditikung di belakang. Itu loh maksudnya ya. Pak, persoalan gimana Pak? Respon Prabowo gimana Pak? Ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi sub pangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya sampai Kamu ini dari tadi saya ngomong, kamu nggak dengar ya? Pengencer itu dinaikkan menjadi sub pangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi sub pangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi sub pangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian. Agar betul-betul sub pangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap
bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Dan ternyata ada satu hal yang menarik lagi nih pemirsa. Kebijakan baru ini ternyata tidak dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, melainkan dari Kementerian SDM sendiri. Dan melihat problem yang terjadi di lapangan, Pak Prabowo pun langsung menginstruksikan agar pengecer bisa kembali lagi berjualan gas LPG 3 kg. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Pertanyaannya seputar apa yang sedang kisruh akhir-akhir ini sampai dengan saat ini, bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Terkait isu lain, mungkin terkait dengan kemarin ada kunjungan Pak Prabowo untuk meninjau MBG, evaluasinya mungkin ada? Kalau evaluasi mungkin masih Presiden kemarin sudah meninjau dan sudah melakukan pembicaraan, tentunya evaluasi itu tentu akan dilakukan dan nanti akan disampaikan ke Badan Gizi. Tapi menurut penilaian yang ada, sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Demikian. Ya, Bang Dasko, bentar lagi kan ulang tahun Gerindra. Ya. Nah, nanti untuk perayaan di tanggal 6 seperti apa sih, Bang Dasko? Kita puncak acara perayaan mungkin di tanggal 15 Februari. Itu kita akan mengadakan satu acara. Sebelumnya tanggal 14, insya Allah kalau jadi itu pimpinan partai seluruh Indonesia akan mengadakan rapat pimpinan nasional dan puncak perayaan pada tanggal 15 Februari. Pak Muzani kemarin bilang ada beberapa tokoh yang diundang, salah satunya juga presiden-presiden terdahulu begitu yang juga turut dihadirkan tanggal 15. Sudah ada konfirmasi siapa saja yang hadir? Salah satunya mungkin Bu Mega? Sampai saat ini saya belum menerima informasi dari panitia, mungkin nanti sore, tapi kita memang mengundang para mantan-mantan presiden untuk ikut menghadiri perayaan HUT Partai Gerindra. Berarti mungkin bisa terjawab di ulang tahun Gerindra nanti bisa ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Kenapa? Ada pertemuan nanti antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati di ulang tahun Gerindra nanti. Saya belum tahu karena kita kan sama-sama tahu bahwa Bu Mega juga sedang tidak berada di tanah air pada saat ini. Kita juga belum tahu kembalinya kapan. Demikian. Diundang berarti. Diundang semua, mantan presiden diundang semua. Mau balik lagi soal hari ini, untuk rapor hari ini ada soal ini ya Pak, naturalisasi nanti akan dibahas. Iya, naturalisasi BUMN
dan beberapa hal internal. Demikian. Satu Oke. lagi Bang dari DPR terkait ada SHM yang saat ini ternyata bukan hanya di Jakarta, Bekasi, Tangerang, tapi ada di Maros, Sulawesi. Ya, tentunya kami juga sudah berkomunikasi dengan Menteri ATR. Menteri ATR pada hari ini akan melakukan peninjauan ke Bekasi untuk melihat secara langsung dan kemudian akan memikirkan langkah-langkah yang akan diambil tentunya dan juga di tempat-tempat lain.